saudara sekalian, puji Tuhan, kita ada di dalam rumah Tuhan lagi. 1 minggu sudah berlalu. 1 minggu banyak kejadian mungkin ya. Ada yang sakit tapi Tuhan sembuhkan ya. Ada yang gundah gulana mungkin sampai sekarang, tapi kita ada di dalam rumah Tuhan di mana Tuhan Yesus hadir. Mari biarkan kehadiran kita rasakan, saudara. Rindu untuk diberkati Tuhan. Amin. Rindu untuk diurapi sama Tuhan ya. Kita rasakan lagi pengurapannya, karena dalam pengurapan Tuhan ada sukacita, ada kekuatan baru, ada semangat baru itu yang kita butuhkan, dan Tuhan mau bicara kepada kita secara pribadi. Pada pagi hari ini mari buka hati kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Dan pagi ini kita menyanyikan lagu yang membawa kerinduan kita, menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku rindu akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu. Tuhanlah yang jadi kekuatan kita. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu. Kami datang kepadamu Tuhan dengan kerinduan. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku rindu
kasih pada hari ini kami boleh berkumpul berada di rumah-Mu. Kami akan menyembah dan meninggikan Engkau melalui hati kami dan suara kami. Perkenankan kami semua yang ada di ruangan ini. Kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami pribadi demi pribadi, sehingga kami mengalami pembaruan dan kesegaran yang dari Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami dari awal sampai akhir. Dan pujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Saya percaya Tuhan ada di sini, kita menyanyikan betapa Tuhan kita Yesus baik. Amin, saudara. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
katakan kepada Tuhan, kalau kita rindu lawatannya, rindu hadiratnya. Haleluya. Haleluya. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sekali lagi, katakan sama Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, amin, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam
Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan roh-Mu, kami rindukan kuasa-Mu melawan, menjamah kami secara pribadi. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengar. Biarkan kami diberi kemampuan dan hikmat untuk mengetahui, mengerti akan hati-Mu, dan kami bisa melakukannya, karena kami ingin menyenangkan dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan pemberitaan firman ini, Roh Kudus, ke dalam tangan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Oke, hari ini kelihatan sehat, kelihatan manis-manis semua, seger-seger mukanya, gembira. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang carilah yang pasti. Ya. Carilah yang pasti. Nanti ada beberapa hal yang bisa saudara temukan, apa yang pasti yang harus kita cari di masa-masa sekarang ini. Karena ada begitu banyak orang, dunia, filsafat, manusia menawarkan yang terkadang dianggap pasti, tapi sesungguhnya adalah sebuah kepalsuan dan tidak bisa kita pegang bersama-sama. Kita buka saja bersama-sama dengan saya. Oke, kita buka saja. Oke, sorry. Ya, sorry. Ya, kalau kenapa dia lari-lari? Dia bisa soalnya. Oke, kita buka Amos pasal yang kelima. Kitab Amos pasal yang kelima ayat 4 dan ayat yang ke-6 bagian A saja, supaya kita sudah bertemu dengan ayat ini. Nabi Amos ini dapatkan sebuah perkataan atau nubuatan atau firman dari Tuhan. Dia katakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ayat yang ke-6 bagian A dikatakan, carilah Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ada beberapa tekanan yang diberikan oleh Nabi Amos kepada orang-orang Israel ketika itu. Saya mengatakan sebelum saya masuk ke tempat yang lebih, Amos, kalau saudara lihat, karena ini kitabnya Amos itu melayani sebagai nabi di kerajaan utara. Ketika Raja Salomo meninggal, maka tidak lama kemudian kerajaan Salomo itu terpecah menjadi dua bagian. Ada 11 suku untuk kerajaan utara, ada 2 suku untuk kerajaan Yehuda atau selatan. Jadi saudara-saudara lihat, jadi Amos ini melayani orang-orang Israel yang ada di kerajaan utara. Pada masa, kalau saudara lihat, pada masa pemerintahan Yerobeam II pada saat itu. Pada saat itu, waktu Amos ini bernubuat, Amos ini menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang Israel, kerajaan utara itu sedang mengalami masa-masa kejayaan, terutama di dalam bidang ekonomi. Rakyatnya tidak pernah mengalami kelaparan dan kekurangan. Rakyatnya hidup dengan kemewahan, hidup dengan kesenangan, hidup dengan kepuasan jasmani. Tentaranya kuat, politiknya juga stabil ketika itu. Kalau saudara lihat, baca dengan baik-baik. Tetapi ada ketimpangan. Tetapi yang pertama saudara harus pahami dan harus catat baik-baik. Tetapi ada ketimpangan dan ketidakadilan antara kaum kaya dengan kaum miskin.
Saudara bisa baca di sana. Orang kaya itu memeras, menindas orang-orang miskin ketika itu, saudara-saudaraku. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, kondisi walaupun secara ekonomi, secara keuangan mereka ada mengalami kelimpahan. Tetapi yang kedua, kondisi keagamaan mereka sangat memprihatinkan. Mereka sangat jauh dari Tuhan. Akhirnya harta mereka menjadi Tuhan mereka. Ini yang disoroti oleh Nabi Amos ketika itu. Jadi saudara-saudaraku, akhirnya kekayaan tidak berbanding lurus dengan cinta kepada Tuhan. Kelimpahan harta ketika Amos bernubuat, Amos mendapatkan firman ini, dengan kecintaan, kelimpahan hati kepada Tuhan itu tidak berbanding lurus. Ada ketimpangan yang jauh. Mereka begitu diberkati dengan kemewahan, mereka diberkati dengan kesenangan, mereka diberkati dengan kepuasan, tetapi di satu sisi mereka tidak begitu, bahkan sangat jauh dari Tuhan. Akhirnya Tuhan melihat harta mereka menjadi Tuhan bagi hidup mereka. Keadaan inilah yang membuat, jadi ada ketimpangan di sana antara kemewahan dengan hati yang benar-benar kepada Tuhan, yang benar-benar haus kepada Tuhan, itu tidak ditemukan. Gitu ya. Akhirnya keadaan mereka menjadi terpuruk dan hancur. Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, Tuhan tuh memberi solusi kepada siapa? Kepada orang-orang Israel yang ketika itu kaya dengan benar-benar kaya, aman mereka, politiknya stabil, nggak ada peperangan, tentaranya kuat ketika itu. Tetapi kerohanian mereka, iman mereka, kasih mereka kepada Tuhan itu tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka dapatkan dan alami, yaitu berkat-berkat Tuhan. Jadi terpuruklah mereka, hancur mereka. Amos memberi solusi, yaitu pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini dari Tuhan disampaikan oleh Nabi Amos supaya mereka bisa kembali datang kepada Tuhan. Apa solusinya, saudara-saudaraku? Saya ngomong ini buat implikasi buat hati kita. Jadi kalau keadaan mereka, orang-orang Israel ketika itu, Tuhan berikan solusinya, saya berpikir solusi yang sama buat kita pada masa-masa sekarang. Saya ngomong begini, saudara, apabila keadaan kita sedang terpuruk sama dengan orang-orang Israel ketika itu, hati kita hancur berkeping-keping, usaha kita lagi bangkrut, rumah tangga kita lagi carut-marut, hutang kita bagaikan gunung yang sangat tinggi, permasalahan datang silih berganti, sepertinya kita telah terdesak dan tidak ada jalan keluar. Itu juga dialami oleh orang-orang Israel pada zaman Amos. Apa dikatakan? Carilah yang pasti. Apa itu? Dikatakan, saudara melihat ayat yang keempat dan ayat yang keenam, dikatakan yang pasti itu solusinya adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Di ayat yang keempat dikatakan carilah aku. Di ayat yang keenam dikatakan carilah Tuhan. Itu solusi yang terbaik dan pasti. Dan itu ditawarkan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel yang begitu jauh dari Tuhan. Carilah yang pasti, saudara-saudara. Carilah aku, Tuhan katakan. Mencari berarti berusaha, saudara-saudara. Mencari berarti berjuang. Ada harga yang harus dibayar. Mencari berarti harus bekerja keras untuk mendapatkannya.
dengan berjuang untuk mencari, maka bangsa Israel akan mendapatkan Tuhan. Dan bukan hanya mendapatkan Tuhan, mereka akan mendapatkan solusi jalan keluar dari keterpurukan mereka. Amos dipanggil oleh Tuhan dan menyampaikan berita yang harus mereka lakukan supaya mereka keluar dari persoalan-persoalan mereka, keterpurukan dan kesusahan mereka. Yaitu carilah yang pasti, dan Tuhan mau mencari yang pasti itu adalah mencari Tuhan. Kalau saudara baca Yesaya, kalau saudara baca Yesaya 55 ayat 6, dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saya berpikir saudara-saudaraku, hari ini ketika engkau mencari Tuhan, Dia berkenan ditemui oleh saudara. Besok engkau terpuruk, besok engkau punya persoalan yang sangat berat. Apakah masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah studi saudara, masalah hubungan saudara, dan lain sebagainya. Saya berpikir ayat ini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, masih berkenan ditemui oleh kita. Ketika saudara menemukan Tuhan, saudara bukan hanya menemukan pribadi yang indah, tapi saudara juga menemukan solusi dari semua persoalan saudara. Itulah yang ditawarkan oleh Amos. Saya katakan mencari Tuhan sama seperti orang yang haus, yang sedang berada di padang gurun. Hanya air yang dibutuhkan untuk hidup dan menghilangkan dahaga mereka. Jadi kalau saudara baca kata mencari dalam bahasanya itu seperti seorang yang sedang ada di padang gurun. Mereka tidak membutuhkan harta, mereka tidak membutuhkan permata, mereka tidak membutuhkan emas, mereka tidak membutuhkan apa-apa selain air. Amos katakan, kalau engkau ingin menemukan Tuhan, cari Dia. Sama seperti engkau merasa haus, tidak peduli dan tidak berarti apa-apa yang ada di hadapanmu selain daripada Tuhan. Cari Tuhan. Seperti apa pakaian ini gambaran orang yang mencari Tuhan? Gambarannya seperti orang yang begitu haus dan keadaannya sedang berada di padang gurun. Sekalipun ditawarkan permata dan emas, tidak mungkin dia terima ketika ada yang menawarkan air, segelas air. Dan Tuhan katakan, seperti orang Israel itu bukan lagi membutuhkan harta, bukan lagi membutuhkan kesenangan, membutuhkan kejayaan tentang hal-hal yang materi. Dia katakan, kamu seperti di sebuah padang, hanya membutuhkan apa? Air yang mengairi hidup mereka, yang menyegarkan hati mereka. Mencari Tuhan itu gambarannya seperti orang yang lapar, ia butuh makanan. Seperti orang yang mencari uang setiap hari, siang dan malam terus berusaha dan terus berusaha sampai mendapatkannya. Itulah gambaran yang digunakan oleh Amos ketika dia katakan solusi dari keterpurukan dan kejatuhan iman adalah mencari Tuhan. Mencari itu seperti seorang yang haus, bukan ada di dapur, tapi ada di padang gurun. Seorang yang lapar, dikatakan yang membutuhkan makanan. Dan seperti seorang yang mencari uang siang dan malam, dia cari terus sampai mendapatkan. Itulah gambaran yang diberikan oleh Amos tentang mencari Tuhan. Ini butuh keseriusan, ini butuh kesungguhan, ini butuh harga yang harus dibayar untuk menemukan Dia. Saudara-saudara, ada satu ayat yang luar biasa bagi saya, saudara-saudaraku, dikatakan Yesaya 45 ayat 19 dikatakan, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, ini kata Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel.
Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tuhan itu terbuka. Tuhan mau ditemui. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia ketika kita menemukan Yesus. Ketika kita menemukan Allah. Ketika kita mencari Allah. Aku, dikatakan Tuhan, selalu berkata benar. Selalu memberitakan apa yang lurus. Orang-orang Israel ketika di zaman Yesaya dikatakan tidak pernah sia-sia orang yang mencari Tuhan. Tidak pernah mendapatkan nilai nol orang yang mencari Tuhan. Tidak pernah orang pulang ketika mencari Tuhan pulang dengan tangan kosong. Pasti mendapatkan sesuatu. Pasti menemukan sesuatu. Pasti menikmati sesuatu. Pasti menerima sesuatu. Itulah sebabnya dikatakan tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku tidak pernah berkata di dalam gelap. Tuhan itu tidak pernah menyembunyikan dirinya ketika ada orang-orang yang mencari dia. Ketika Bapak Ibu mencari dia, saya mencari dia, anak-anak muda mencari dia. Dia tidak pernah menyembunyikan dirinya. Dia juga tidak akan pernah tidak mau ditemui, saudara-saudara. Jadi solusi utama untuk dari segala persoalan kesulitan kita, cari yang pasti. Apa itu Tuhan? Ada hal yang dilarang di kitab Amos, saudara-saudara. Nggak boleh musuh kita lakukan selain mencari Tuhan. Jangan mencari battle. Dikatakan saudara-saudaraku. Saudara, pernahkah mengapa sampai Tuhan menyampaikan ini kepada orang Israel? Jangan mencari battle. Yang dicari itu Tuhan. Jangan pergi ke Gilgal. Tapi yang pergi itu ke Tuhan. Jangan menyeberang ke Betseba, dikatakan. Menyeberang itu harus ke Tuhan. Kenapa? Saudara, kita lihat pertama satu-satu ya. Saudara lihat, saya sudah jelaskan di situ secara singkat saja. Tapi saya mau baca hal-hal yang besar buat saudara. Betel itu artinya rumah Tuhan. Tetapi kalau Betel itu rumah Tuhan, kenapa Tuhan larang ke Betel? Di Betel itu, inilah Yakub dari perjalanan dari Betseba itu saudara-saudaraku ke Haran mendapat penglihatan. Malaikat Tuhan naik dalam tangga ke surga. Dan untuk kedua kalinya ia mendengar Allah berbicara kepadanya. Dan Yakub membangun sebuah altar di tempat itu. Di Kejadian pasal 12 saudara bisa lihat. Tetapi di zaman Nabi Amos, Betel itu menjadi pusat penyembahan berhala bagi kerajaan Israel Utara. Setelah pecah kerajaan itu menjadi dua, saudara-saudaraku, pada zaman Raja Yerobeam, Rehabeam, putra Raja Salomo ketika. Saudara bisa lihat dua raja-raja pasal yang saudara baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat 25 dan sampai 33 dikatakan. Kalau saudara baca saya, Raja Yerobeam itu mendirikan altar untuk lembu emas di kota Dan, dikatakan di sebelah utara, di kota Betel di sebelah selatan, dan kerajaannya. Jadi Raja Yerobeam ini mengganti Allah dengan Allah palsu. Padahal jelas-jelas mereka diberkati dengan materi, diberkati dengan ketenangan, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kestabilan politik. Tidak ada bangsa yang menyerang mereka. Tentara nyaman, rakyat nyaman, diberkati, tapi mereka jauh dari Tuhan. Sejak kapan? Sejak Betel diganti dengan apa? Dengan penyembahan berhala. Saudara tahu, sampai saya katakan saudara-saudaraku, Israel menjadikan tempat Betel, Gilgal, dan Betseba menjadi tempat pesugihan. Saudara tahu tempat pesugihan sama dengan, saya katakan, cara untuk memperoleh
kekayaan secara instan. Betel itu dijadikan ketika mereka pergi ke Betel bukan mencari Tuhan. Mereka menyembah Baal-Baal itu untuk meminta kekayaan. Mereka menyembah Baal-Baal itu untuk meminta jabatan. Mereka menyembah Baal-Baal yang ada di Betel itu untuk meminta ketentraman, untuk meminta jodoh di zaman sekarang. Jadi Israel menjadikan tempat Betel, Gilgal dan Betseba itu sebagai tempat pesugihan. Cara untuk memperoleh kekayaan secara instan. Jadi mereka berkata, kami mau cari Tuhan di Gilgal, kami mau cari Tuhan di Betel, kami mau cari Tuhan di Betseba. Tapi sebenarnya tidak ada Tuhan lagi di sana. Karena raja-raja mereka telah mengganti Tuhan yang benar dengan Tuhan-Tuhan yang palsu. Di Gilgal adalah tempat perkemahan pertama bangsa Israel ketika masuk ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua, saudara. Di Gilgal adalah tempat di mana Abraham pertama kali mendirikan mezbah. Tempat Samuel mempersembahkan korban di hadapan tabut Allah ketika tabut itu tidak sedang berada di Silo, saudara-saudara. Gilgal di sinilah umat Tuhan, umat Israel menyatakan kesetiaannya kepada Raja Saul ketika itu. Tapi saudara-saudara lihat, di Gilgal juga tempat pertama Yosua dan umat Israel berkemah pada saat pertama sekali mereka menyeberangi sungai Yordan, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya, dia keringkan sungai Yordan. Ketika mereka menginjakkan pertama kaki mereka ketika menyeberang dari sungai Yordan, Yosua itu mengambil batu. Ada 12 batu, dia dirikan di situ sebagai peringatan bahwa Tuhan bukan hanya mencari, menyertai mereka, tapi Tuhan menyatakan mujizatnya. 12 batu itu memperingati bahwa Tuhan pernah menyatakan mujizatnya bersama-sama dengan orang Israel. Tuhan menyatakan penyertaannya buat orang-orang Israel. Saudara baca Yosua pasal yang keempat ayat 20-24. Seharusnya Gilgal tempat Allah menyatakan mujizatnya, tempat Allah menyatakan penyertaannya, tempat Allah menyatakan kekuatannya, tempat Allah menyatakan hal-hal yang dahsyat buat mereka. Sungai Yordan saja dikeringkan untuk menyeberangkan sungai orang-orang Israel. Tapi di Gilgal, kalau saudara baca, menjadi tempat, saudara-saudaraku, tempat-tempat berhala. Pada perkembangan, saudara-saudaraku, jadi mereka berpikir mereka itu pergi untuk menyembah apa? Mereka itu datang untuk beribadah di tempat waktu Yosua mendirikan 12 batu itu. Tapi di situ sudah nggak ada Tuhan. Karena apa? Karena raja-raja mereka sudah menggantikan Tuhan yang benar dengan Tuhan-Tuhan palsu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baca Amos pasal 12. Nanti saudara bisa temukan ayat 12 di sana. Saudara baca Hosea pasal yang keempat ayat 15 dikatakan, jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi nama Tuhan. Orang-orang itu pergi, saudaraku, bukan untuk mencari Tuhan, tapi hanya mencari bagaimana mereka mendapatkan kekayaan dengan cara-cara tidak benar. Hosea pasal 9 ayat 15 dikatakan, segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sanalah aku mulai membenci mereka. Padahal di Gilgal itu tempat Allah menyatakan mujizatnya, tempat Allah menyatakan kekuasaannya, kemuliaannya, pertolongannya. Tapi dikatakan Hosea pasal yang ke-9 ayat 15, segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi.
Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Hosea pasal 12 ayat 12. Bila di Gilgal ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur lubang di kadang ladang. Bayangkan, saudara-saudara, semua orang mau pergi ke Betel karena mereka tahu Betel itu tempat rumah Tuhan, tempatnya kemuliaan Tuhan, tempatnya berkat Tuhan. Tapi ketika mereka pergi ke Betel bukan mencari Tuhan, tapi menyembah Baal-Baal. Di Gilgal itu adalah tempat penyertaan Allah. Didirikan sebuah monumen, didirikan sebuah batu dengan 12 batu untuk mengingat 12 suku ini tahu bahwa Allah menyertai mereka, bahwa Allah menolong mereka. Tapi ketika itu dijadikan jadi penyembahan berhala. Amos 4 ayat 4 dikatakan, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan-perbuatan jahat. Di Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawa korban sembelihanmu pada waktu pagi. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi. Dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Mereka bawa korban-korban sembelihan di Gilgal. Bukan kepada Tuhan, tapi kepada dewi-dewi, pada Baal-Baal. Tuhan menangis, saudara. Maka Tuhan katakan, kembali cari aku. Jangan pergi ke Betel karena aku sudah tidak di sana. Jangan pergi ke Gilgal karena Tuhan juga tidak di sana. Walaupun dia pernah menyatakan kemuliaan, walaupun dia pernah menyatakan penyertaannya, walaupun dia pernah menyatakan betapa dahsyatnya Tuhan menyertai mereka. Jangan pergi ke Betseba. Saudara-saudaraku, Betseba itu sumber air yang berkelimpahan dalam bahasa Ibrani. Sebuah kota Kanaan kuno, saudara bisa lihat di sana. Sebuah tempat kebaktian orang-orang Negeb ketika itu. Di sana Ishak, Yakub, saudara bisa lihat di sana. Tapi di Amos dicela, saudara. Di Amos pasal yang ke-8 ayat 14. Mereka yang bersumpah demi Asina, Dewi Samaria yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Betseba. Betseba dikatakan, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Betseba itu tempat kelimpahan. Mereka datang ke Betseba supaya mereka berkelimpahan harta. Tapi mereka nggak datang untuk cari Tuhan. Mereka datang untuk dewa apa? Dikatakan mereka datang untuk Dewi Asima. Mereka datang untuk Dewi Samaria. Karena ketika itu adalah dewi-dewi ini adalah gambaran dari sebuah kemakmuran, kelimpahan. Akhirnya mereka hancur, saudara-saudara. Lihat. Dikatakan, saudara-saudaraku, ayat yang kelima tadi di Amos, janganlah kamu mencari Betel. Kenapa? Karena Betel akan lenyap. Jangan pergi ke Gilgal. Kenapa? Karena Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Akhirnya, saudara-saudara, tidak lama kemudian, karena orang Israel tidak mencari Tuhan, walaupun Amos sudah berkali-kali ngomong cari Tuhan, karena itulah solusi yang paling tepat untuk kamu bisa kembali bangkit. Tapi mereka malah semakin jauh dari Tuhan, semakin meninggalkan Tuhan. Akhirnya mereka dibuang, saudara-saudara. Mereka dilepas, mereka diambil dan dibuang ke negara lain. Jangan cari Gilgal, karena di Gilgal pasti saudara akan mendapatkan pembuangan. Jangan cari Betel karena akan lenyap, dikatakan. Cari Tuhan yang pasti, dan dia tidak pernah sembunyi, dan dia tidak pernah juga ketika engkau mendapatkan dia, engkau pulang dengan sia-sia. Tuhan tolong, saudara-saudara. Ada beberapa hal, tapi saya tidak mau sampaikan ini lagi. Saudara bisa, ada yang kedua, carilah kehidupan.
Saudara bisa lihat di ayat yang keempat. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari Gilgal, cari Berseba, cari saudara-saudara Betel, akan mati, akan hancur. Ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara-saudaraku, ada cara berpikir yang salah. Saya melihat dari orang-orang Israel pada zaman Amos. Saya katakan Tuhan mengecam perbuatan umat Israel yang tidak lagi mencari kehidupan sumbernya dari Allah, tapi mencari kehidupan sumbernya dari Baal. Sesembahan-sesembahan orang-orang Kanaan ketika itu. Sejak mereka membelakangi Tuhan, sejak mereka meninggalkan Tuhan, sejak mereka menjadikan harta, materi menjadi fokus dan Tuhan mereka, sejak itulah titik awal kejatuhan dan kehancuran orang-orang Israel. Saudara-saudaraku, carilah yang pasti. Di masa-masa sekarang banyak hal-hal tawaran yang kita anggap pasti, tapi sebenarnya solusi yang membawa kita kepada kehancuran. Yang pasti, seperti Amos beritahukan, adalah cari Tuhan. Karena kita temukan Dia, kita pulang tidak akan pernah sia-sia. Saudara akan mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Boleh bermain musik. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Katakan sekali lagi, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Berikan waktu buat Tuhan pada saat ini bersama-sama. Rindukan Tuhan, cari Tuhan hari ini, temukan Dia sebelum engkau keluar dari tempat ini. Katakan sekali lagi, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Biarkan musik bermain dengan lembut. Izinkan Tuhan dan berikan waktu untuk mencari Dia di dalam ibadah yang kedua ini. Saya tidak tahu persoalanmu, saya tidak tahu kesulitanmu, saya juga tidak tahu bebanmu seberat apa ketika kau masuk ke dalam ruangan ini. Saya tidak tahu kau sedang menangiskah, sedang bersedihkah. Saya tidak tahu apakah saudara sedang terluka. Apakah kau sedang bimbangkah, sedang ragukah? Saya tidak tahu. Tapi hari ini solusi dari semuanya. Tuhan katakan, carilah Tuhan, maka engkau akan mendapatkan solusi yang terbaik dari Dia. Dia katakan, tidak akan pernah orang sia-sia kalau datang mencari Aku. Pasti engkau mendapatkan sesuatu. Saya tidak tahu apakah engkau sedang bergumul dengan uang. Saya tidak tahu engkau sedang bergumul dengan hutang. Saya tidak tahu, saudara-saudara.
Tapi yang Tuhan mau beritahukan, Dia tawarkan, cari aku. Aku akan menolongmu. Cari aku akan menyatakan kemuliaan. Cari aku akan memberi solusi buat. Cari aku akan menyatakan mujizat kepadamu. Temukan Dia hari ini, saudara. Katakan, Tuhan, aku haus. Aku lapar. Aku ingin menemukan Engkau. Aku ingin berjumpa denganmu. Aku ingin bertemu, berhadapan muka denganmu. Aku ingin mendapatkan kemenangan dari. Kalau kau katakan, akulah orang yang pakai ini, datanglah kepada Dia, cari. Mencari seperti engkau seorang yang haus sekali. Dan engkau sedang ada di padang gurun. Hanya satu yang bisa mengobati kehausan, yaitu segelas air. Begitu juga hanya satu yang bisa menjawab semua persoalan-persoalan, yaitu Tuhan yang hadir di tengah-tengah saudara. Dan akan pujian ini refnya sekali lagi, setelah itu saya berdoa buat saudara. Hadir di sini saat ini. Haleluya, Tuhan, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Katakan sekali lagi bersama-sama, katakanmu bersama-sama. Katakan, ku rindukan, rindukan Kau hadir di sini.
Tuhan. Haleluya. Tidak ada tempat yang paling penting, tidak ada cara yang paling baik dan yang paling sempurna, yang hasilnya luar biasa adalah cari Tuhan. Jangan cari Betel. Betel akan lenyap, Betel akan hancur. Jangan cari Gilgal, di sana tidak ada Tuhan. Jangan cari Berseba dikatakan di sana ada pembuangan. Cari Tuhan. Oh Tuhan, inilah berita yang harus kau dengar. Inilah berita yang harus engkau responi bersama kau. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Tapi kalau kau sedang menghadapi tekanan buruk, sama seperti orang-orang Israel di utara, karena mereka jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan, jangan pergi ke Betel, karena kau tidak menemukan solusi. Jangan pergi ke Gilgal, karena ada kehancuran di sana. Jangan pergi juga ke Berseba, karena ada pembuangan di sana. Carilah Tuhan, maka kau akan hidup. Cari Tuhan, maka engkau akan selamat. Cari Tuhan, maka engkau menang. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah berita yang akan kami dengar dan lakukan di masa-masa pandemi. Kalau semua orang merasa bahwa masa-masa ini sulit, masa-masa ini tidak ada kepastian, tapi Tuhan menawarkan sebuah kepastian. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah namamu. Kami akan pulang. Sebelum kami pulang mengakhiri ibadah kami, terima kasih untuk pujian dan penyembahan di mana Kau melawat dan hadir di tengah-tengah. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami bisa dengar, di mana kami mau menanggapi dan melakukannya. Kami akan memberikan persembahan kami, persembahan Natal. Kami akan memberikan dengan sukacita sebagai rasa syukur dan bangga kami kepada-Mu atas kemenangan, atas berkat, atas penyertaan, atas semua yang selalu baik Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih kami bisa datang ke rumah Tuhan dengan orang-orang kudus-Mu yang baik. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sekalipun saudara lakukan di dalam rumah. Datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara, persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini,
Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami, supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita. Berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena Dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya. Angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah, dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dicintai dan dikasihi Tuhan, arahkanlah matamu dan angkatlah tanganmu. Kasih kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan hidup saya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom. Jaga kesehatan. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah.
Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.